Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan melakukan supervisi praktek kucing. Saya berperan sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya Bapak Dedi Satriawan sebagai coach dan Ibu Yuni sebagai coachee. Baiklah Bapak Dedi, apakah sudah siap? Ya, siap Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Dedi? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Tetap semangat ya Pak Dedi ya. Selalu pokoknya, semangat selalu pokoknya. Baiklah Pak Dedi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh Ibu. Apakah yang Pak Dedi ingin kembangkan atau ingin mengembangkan potensi yang mana pada saat praktek coaching nanti? Oke. Untuk kesempatan kali ini di praktek coaching ini saya ingin mendengarkan aktif seperti itu Bu, dari apa yang memang dipaparkan oleh seorang coachee-nya itu sendiri seperti itu. Bagaimana Pak Dedi? Kurang terdengar Pak Dedi suaranya, maaf. Maaf. Ya, dalam praktek coaching ini Bu, saya ingin mendengarkan aktif dari apa yang memang disampaikan oleh seorang coachee-nya itu sendiri Bu. Oke, baiklah. Pak Dedi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak Dedi, ya, fokus gitu ya. Fokus, biar bisa fokus. Pertanyaan selanjutnya Pak Dedi, bagaimana nih Pak Dedi penilaian diri untuk sekarang ini Pak Dedi, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dedi itu bagaimana menurut Pak Dedi gitu? Kalau menurut saya sendiri Bu, untuk penilaian diri saya saat ini ya memang masih kurang fokus dalam mendengarkan, karena terkadang kita masih ada fokus ke kegiatan yang lain ataupun ke hal-hal yang lain seperti itu ketika memang seorang coachee itu memaparkan permasalahannya seperti itu Bu. Bagaimana Pak Dedi, kurang terdengar jelas Pak Dedi? Oh iya, seperti ini Bu. Jadi ketika memang yang ingin saya kembangkan itu ketika kita lagi coaching gitu, saya itu kurang fokus untuk mendengarkan permasalahan yang ada seperti itu dari coachee itu sendiri seperti itu. Baiklah Pak Dedi, Pak Dedi ingin pada saat ini ya, Pak Dedi merasa bahwasannya Pak Dedi masih kurang fokus ya Pak Dedi pada saat mendengarkan permasalahan dari rekan sejawat atau teman ya Pak ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Dedi, apa sih harapannya Pak Dedi nih pada sesi observasi coaching pada kali ini? Dan tentunya ya Bu, harapan saya bisa mendengarkan secara fokus, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam artian untuk menggali apa memang yang ada permasalahan agar si coachee itu sendiri bisa menemukan solusinya dari apa yang memang ada di dirinya sendiri seperti itu Bu. Ya, baiklah Pak Dedi. Terima kasih sudah mau menjawab beberapa pertanyaan ya Pak Dedi sebelum melaksanakan coaching pada siang hari ini. Baiklah Pak Dedi, saya persilakan Pak Dedi untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini bersama Ibu Yuni. Monggo silakan Pak Dedi. Iya, terima kasih Bu. Ya. Robi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni. Silakan masuk Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kalau kabar fisiknya baik, tapi hatinya masih kurang baik ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Oh, silakan duduk dulu Bu. Oke. Oh ya, gimana Bu? Kayaknya ini kok lagi murung ataupun agak lesuh, letih ini. Kira-kira kok ada permasalahan apa ya Bu ya? Letih Pak rasanya Pak saya itu. Saya pengen hari ini mendapatkan sebuah gambaran atau ide segar gitu kalau kata Pak Dedi gitu. Pengen di coaching saya pada hari ini Pak. Oh alah iya. Gimana Bu? Ada masalah apa atau sebenarnya ini? Nah jadi saya kan ngajar kelas tinggi ya Pak ya. Saya ngajar kelas 4, 5, dan 6. Dan kelas 5, 6 itu sejauh ini tidak pernah ada problem gitu. Anaknya supportif, aktif, dan mengikuti instruksi Pak. Tapi kelas 4 ini Pak, rasanya Pak, saya setiap masuk itu hampir selalu emosi gitu. Waktu 2 jam dihabiskan untuk ceramah tentang di luar materi. Tinggalan banyak gitu Pak materi. Kan anaknya tuh nggak banyak
anaknya cuma 15 tapi suaranya rame banget. Kalau saya lagi jelasin mereka ikutan ngomong Pak, makanya saya rasanya udah aduh sampai banget rasanya. Walah, ya Allah, luar biasa kalau memang anak-anak sekarang ya Bu ya. Kira-kira itu harapan Ibu itu seperti apa sih? Keinginan Ibu untuk anak-anak itu semuanya seperti itu ketika Ibu mengajar, pinginnya itu yang seperti apa kira-kira Bu? Ya kalau saya sih simpel aja sih Pak, saya tidak mengharapkan muluk-muluk dari anak harus selalu diam gitu kan enggak, kan kita kan butuh murid yang aktif ya Pak, yang suportif, terus yang saya harapannya ketika saya lagi menjelaskan murid saya itu mendengarkan gitu loh Pak, maksudnya konsentrasi dan fokus terhadap apa yang saya sampaikan gitu. Kadang saya berulang kali menegur mereka bagi lagi gitu, saya jadi capek sendiri Pak. Iya, namanya kita juga masih mengajar Bu ya. Dari kondisi yang memang ada saat ini, Bu ya, kira-kira apa ini yang memang benar-benar bisa Ibu lakukan agar mereka itu memang benar-benar bisa mendengarkan ketika Ibu mengajar seperti itu? Kalau itu sih kemarin saya beberapa snap teman saya sih Pak, ya mungkin ada beberapa juga yang sudah saya sih di kelas, kayak misalnya saya menggabungkan nih audio dengan visual, audio dengan visual gitu, saya pakai kebetulan di sekolah kan ada LCD di proyektor, saya bisa pakai itu. Terus kadang-kadang juga saya bikin games gitu yang menggerakkan badan mereka, karena mereka kan pada dasarnya kan aktif sekali ya Pak, mungkin mereka itu seperti itu karena kebutuhan kinestetiknya kan nggak terpenuhi gitu. Jadi saya ya itu beberapa kali Pak, bikin games gitu, atau yaitu dengan nonton video atau film yang mungkin lebih animatif gitu ya, pakai animasi, atau mungkin ada film pendek yang ditontonkan kepada murid, biar murid itu mungkin agak sedikit bos gitu ya dengan gurunya gitu. Akhirnya saya pakai yang lain gitu biar itu Pak pembelajaran. Ya, selain apa yang disampaikan Ibu barusan, kira-kira ada lagi nggak yang memang ingin Ibu terapkan untuk anak-anak itu? Sebenarnya ada sih Pak, kayak misalnya saya tuh pengen banget bikin kuis yang interaktif gitu kan, tapi kan hambatannya itu anak-anak SD kan belum boleh bawa gadget gitu, sedangkan kuis interaktif itu kebanyakan kan kayaknya pakai gadget gitu. Sebenarnya ada sih pakai paper mode ya, pakai kuis itu mungkin bisa sih Pak, sudah pernah saya terapkan di kelas lain sih, cuman saya belum pernah pakai sih di kelas 4. Iya. Itu pakai gadget yang seperti itu ya Bu. Kalau menurut Ibu, nggak sih memfasilitasi seperti itu? Kalau untuk gadgetnya sepertinya nggak sulit ya Pak, karena oh ya Ibu, selain yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada lagi nggak Bu yang memang Ibu bisa lakukan? Sepertinya ada sih Pak. Saya itu sebelumnya di kelas lain sudah pernah sih pakai aplikasi namanya Quizzes. Nah tapi Quizzes ini tuh harus pakai gadget kan Pak, kalau misalnya kita mau online. Nah sedangkan anak-anak di sekolah hambatannya mereka nggak semuanya punya gadget. Terus kadang-kadang ada juga yang satu rumah cuma satu handphone kan gitu. Jadi mungkin solusinya adalah dengan mode paper mode gitu kan. Jadi kita ngeprint barcode dari Quizzesnya, nanti anak-anak jawab lewat barcode tersebut gitu. Jadi kita tetap nggak membutuhkan gadget sih untuk anak-anaknya gitu. Kita aja yang pakai device gitu. Oke, siap. Luar biasa sekali Bu Yuni ini. Banyak solusi yang memang udah disampaikan seperti itu. Kira-kira kapan ini Bu Yuni mau memulainya? Mulainya insya Allah saya ketemu lagi di kelas 4 insya Allah Jumat besok Pak. Dan saya sudah nanti saya akan carilah referensi downloadan video-video, apalagi kan ini materinya tentang sejarah gitu. Jadi saya nanti coba cari referensi video animasi tentang sejarah. Besok sih materinya sejarah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah sih. Mungkin besok saya akan materi itu di YouTube sih Pak. Luar biasa pokoknya sudah. Kira-kira Bu, yang mana ini dari obrolan kita kali ini apa sih yang udah Ibu dapatkan seperti itu? Oke, alhamdulillah sih Pak, dari sesi ngobrol kita kali ini saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan gitu Pak di kelas 4 gitu. Ya memang namanya anak-anak kan kebutuhan kinestetiknya banyak kan gitu. Jadi kita yang paham, plus kita harus memfasilitasi kebutuhan mereka gitu dengan berbagai cara, yang tadi ya salah satunya ya dengan games gitu. Lalu mungkin dengan tepuk-tepuk misalnya, atau dengan yang variatif Pak. Iya, luar biasa pokoknya. Pokoknya Ibu Yuni kayaknya udah
menyampaikan yang begitu detailnya seperti itu. Semoga itu bisa berjalan dengan sesuai rencana, Bu ya. Kira-kira Ibu, ketika memang rencana Ibu ini udah bisa berjalan semua, kira-kira kalau memang ada penilaian dari ring 1 sampai 10, dan ini kira-kira nilainya berapa, Bu? Mungkin saya pengennya nanti di range 8 sih ya. Standar itu rasanya udah di atas KKM gitu, jadi saya Iya, pengen. iya, Bu. Oke, semangat selalu ya Bu Yuni ya. Semoga anak-anaknya selalu pokoknya nurut ya gitu, dan semuanya ya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke Pak Debi, makasih ya Pak Debi. Iya Ibu, sama-sama. Baiklah Pak Debi, apakah Bapak sudah melakukan sesi coaching pada Ibu Yuni? Oh ya Bu, alhamdulillah sudah barusan Bu. Baiklah, saya akan mengajukan sedikit pertanyaan lagi ya Pak Debi ya Pak ya. Siap Ibu. Apa saja sih Pak yang Bapak dapatkan dan Bapak lakukan ketika sesi coaching pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, dari sesi coaching pada siang hari ini saya lebih lagi bisa mendengarkan secara aktif seperti itu dari apa yang memang disampaikan oleh Bu Yuni tadi Bu, seperti itu. Iya, nanti Bapak bisa mendengarkan secara aktif ya Pak ya pada saat sesi coaching pada siang hari ini ya Pak ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Pak Debi, setelah melaksanakan coaching pada siang hari ini, bagaimana nih Pak kondisi Bapak dalam menilai diri Bapak nih? Misalnya Bapak ada di skala berapa nih Pak? Terus serta bagaimana sih Pak performa Bapak dalam sesi coaching tersebut Pak? Oke. Untuk penilaian yang saat ini mungkin ada di ring 8 seperti itu ya Bu ya. Saya lebih agak nyaman lagi untuk mengajukan pertanyaan, untuk mendengarkan kepada Bu Yuni kayak gitu kan. Permasalahan yang memang disampaikan Bu Yuni, dan juga saya mampu untuk menggali apa yang memang ada di diri Bu Yuni itu sendiri. Sebenarnya Bu Yuni tahu untuk mengatasi masalah itu sendiri itu seperti apa, seperti itu. Baiklah Pak Debi, jadi Pak Debi sudah merasa lebih nyaman dan sudah meningkat ya Pak ya. Skalanya sekarang ada di skala 8 ya Pak ya, lebih fokus, aktif ya Pak ya, lebih. Oke Pak, setelah ini kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Oke, tadi saya bisa mendengarkan secara aktif seperti itu Ibu ya. Kemudian saya ingin untuk mengembangkan diri saya itu sendiri untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Pak Debi, setelah saya mengamati praktek coaching Pak Debi dengan Bu Yuni pada siang hari ini, saya selaku observer atau pengamat, saya akan menyampaikan ya Pak ya beberapa hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Yaitu tadi saya sudah melihat Bapak memakai alur tirta ya Pak ya pada saat praktek coaching, dan sudah menanyakan tujuannya, dan sudah mengidentifikasi masalahnya, dan sudah menanyakan rencana aksi ya Pak ya untuk kedepannya, serta sudah menanyakan tentang komitmen untuk kedepannya. Iya Ibu, betul Bu. Baiklah Pak Debi. Nah selanjutnya nih Pak Debi, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan kedepannya lagi? Oke. Ya untuk saya sendiri Bu, tadi saya udah bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya ingin untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ya pada dasarnya pertanyaan inilah yang memang bisa untuk menggali dari kunci itu sendiri, untuk mengungkapkan apa yang memang ada di dirinya, seperti itu Bu. Baiklah Pak Debi, Pak Debi di sini ingin mengembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Debi ya? Iya, benar. Iya. Nah, selanjutnya Pak Debi, rencananya kapan nih akan dipraktekkan dan siapa nih yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi tersebut? Untuk rencana sendiri ya tentunya dekat-dekat ini aja Bu, waktu terdekat ini, dan saya harapkan bisa nanti ada rekan sejawat ataupun memang ada guru-guru yang memang lagi free, nggak ada pekerjaan, mungkin bisa saya melakukannya seperti itu Bu. Baiklah Pak Debi, berarti Pak Debi akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Debi ya, terutama yang ada di sekolah ya Pak Debi ya. Iya.
Baiklah Pak Debi, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, tugas saya sebagai observer sudah selesai dan Bapak sudah melakukan coaching pada siang hari ini. Sukses selalu, terus semangat Bapak Ibu Terima kasih, Guru. Bu. Terima Ya. kasih. Sama-sama Pak Debi.